Baik, selamat pagi, Pak Miki. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ida, gimana kabarnya Pak Ida? Alhamdulillah, mungkin sehat. Begini Pak Miki ya, sebelum kita mulai sesi coaching hari ini, kita sebut apa namanya rubrik penilaian yang akan kita gunakan sama percakapan. Ya, Pak. Dalam rubrik ini terdapat beberapa indikator penilaian kita pahami bersama. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Kedua, kehadiran penuh. Ketiga, mengajukan pertanyaan. Kita tidak sepakati? Sepakat, Pak. Oke. Jadi, kompetensi coaching apa yang akan kamu kembangkan pada? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini itu sesuai dengan kompetensi coaching ya, Pak. Ada 3. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Dan yang kedua, kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan kami kembangkan dari 3? Dari yang 3 yang tadi itu, yang ingin saya, yang lebih spesifiknya ya Pak, yang ingin saya kembangkan itu terkait kehadiran penuh, kehadiran penuh. Apa kira-kira indikator capaian kehadiran penuh? Dari indikator kehadiran penuh itu, saya ingin ketercapaian dari kompetensi yang sesuai dengan alur tirta, karena ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus dari alur tersebut diharapkan coach itu menemukan rencana atau ide baru, ide yang berbobot, yang bagus gitu, dari sendirinya. Jadi indikatornya menggunakan alur tirta. Selanjutnya merangsang coaching. Jadi ya seperti itu. Baiklah, kalau seperti itu Pak, selamat melaksanakan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Miki sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Perlu dengan saya? Nih, ada perlu dengan Pak Miki. Ya. Mau kita ngobrol-ngobrol sebentar mengenai permasalahan yang ditemukan ketika pembelajaran. Kebetulan saya itu ngajarnya di kelas 6 Pak. Oh iya Pak. Kelas 6, jumlah siswanya lumayan banyak lah, 30 siswa. Ya. Dari 30 siswa kan berbeda-beda ini karakternya. Kemampuannya berbeda-beda. Ya kan, ada yang pandai, Ya. cepat memahami materi kan ya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang telat. Namun kebetulan saya menemukan siswa ini sebanyak adalah 5 orang siswa ya. 5 orang siswa, yang 4-nya itu laki-laki, yang 1-nya perempuan, begitu. Itu permasalahannya yang saya temukan itu
ketika proses belajar mengajar matematika, maksudnya mata pelajaran matematika itu sangat sulit dan memberikan pemahaman tentang perkalian, sehingga ketinggalan terus dia pemahamannya tentang perkalian itu. Anak itu yang 5 itu, kalian 1 mending, kalian 2 mending, ketika kalian 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu masih belum paham itu kan. Itu ya Pak, Jadi barangkali itu Pak Miki punya apa namanya masukan gitu kan, punya pengalaman bagaimana supaya cepat itu anak itu belajar matematika, supaya cepat paham maksudnya gitu Pak ya. Jadi Itu, Pak. Pak punya masalah, masalahnya itu anak tadi tidak bisa perkalian ya, Belum bisa Pak. belum bisa bisa. perkalian, Iya. belum bisa perkalian dari 4 Dari 3, 4 dan seterusnya. dan seterusnya. Oke, terus dan tujuannya 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 barangkali Pak Miki tahu cara anak itu supaya paham, gitu kan, teknik dalam mengajarkan kepada anak itu maksudnya. oke, tujuan minta solusi ya. Nah, diantaranya minta solusi gitu kan. Sebelumnya saya ingin tahu dulu karakter anaknya itu gimana ya Pak? Karakter anaknya itu rata-rata lah standar ya, biasa ya, pendiam gitu kan, Ya, pendiam. Terus yang satunya lagi ada aktif lah, tapi tidak, artinya tidak mengganggu temannya. ya, Ya, katakan standar-standar aja gitu kan. Cuman itu doang, dia itu telat dalam memahami materi itu. itu di sekolah, di luar sekolah, di kelas gitu, di luar kelas itu kan di kelas Iya. itu ya pendiam, ada yang aktif, Dia di kelas itu kan dia itu di diam, luar juga sama. di luar juga sama diam lah, ketika bermain standar-standar aja bermainnya gitu. Kalau Ya. di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah Nah, kalau di lingkungan rumahnya saya belum tahu itu Pak, tahu bagaimana itu, jadi saya belum menanyakan ke orang tuanya atau ke tetangganya itu. Dari sisi tetangganya biasanya kan ada, belum menanyakan itu. nanti ada rencana Ada rencana untuk apa namanya menanyakan bagaimana sih pergaulannya di masyarakatnya gitu. terus yang sudah dilakukan Pak apa aja itu Pak? Nah, yang sudah dilakukan itu dari 5 siswa itu, saya itu mencoba apa namanya ngasih fotokopian perkalian lah 1 sampai 10. Ya. Itu saya cek, jadi minggu ini saya kasihkan, nanti pas minggu depannya dicek lagi itu tetap masih kurang, masih kurang gitu kan, masih belum bisa juga. Terus saya coba lagi dengan tutor sebaya, jadi pas istirahat ke temannya yang sudah hafal, sudah bisa, itu disuruh untuk mendampingi lah belajar matematika itu tadi mengenai perkalian yang sudah saya lakukan itu. Tadi yang sudah dilakukan membuat fotokopian ya. Ya, Terus ada tutor sebaya juga. tutor sebaya, iya. Terus hasilnya gimana itu Pak? Justru kata saya juga hasilnya itu setelah 2 apa namanya solusi itu masih kurang memuaskan itu Pak. Masih kurang memuaskan, masih belum, anak itu belum bisa juga begitu. Saya itu sekarang itu masih berpikir bagaimana sih supaya si anak itu cepat paham, cepat bisa materi perkalian itu. Jadi belum memuaskan. Belum memuaskan itu hasilnya. Kira-kira dengan tadi karakter yang tadi, terus sudah paham yang rencana yang sudah dilakukan sama Pak Ang, kira-kira yang metode yang cocok itu apa ya Pak? Justru sekarang itu saya itu lagi apa namanya mencari solusinya bagaimana si anak itu. Terus saya mencoba dikaji lah latar belakang siswanya itu, bagaimana keadaan keluarganya, minimal saya menanyakan ke temannya yang dekat rumahnya itu. Justru dari hasil saya menanyakan ke temannya itu, katanya anaknya itu jarang menghafal di rumahnya itu.
Yang main itu dia itu ketika malam itu main HP katanya, nonton TV dan ngaji juga enggak katanya. Itu Pak. Jadi rencana Dari sekian itu. jadi rencananya gimana Pak? Nah, maksudnya setelah saya tahu dia kan berarti jarang menghafal ya di rumahnya, berarti harus ada tindakan lain. Saya itu cari tindakan lain bagaimana caranya dia itu supaya minimal suka ke pelajaran matematika. Kalau sudah suka kan enak gitu kan, jadi mudah gitu kan, gitu Pak. Jadi tadi apa biar anak itu suka matematika ya? Iya, biar suka matematika. Mau kedepannya Pak mau berencana seperti apa? Nah, justru nanti saya itu berpikir mencari sebuah cara lah supaya anak itu tidak terbebani, belajarnya menyenangkan, terus sudah menyenangkan, apa namanya, mudah kan memahami materi gitu. Yang apa namanya, untuk senang itu minimal dia kan yang gerak, yang berpikir, yang mengucapkan itu dia. Jadi motorik, lisannya dia, semuanya serba siswa gitu. Jadi siswa harus Ya, yang aktif, ya kita tinggal melihat, mengarahkan. biar aktif gerak gitu ya, Ya, sambil menghafal bergerak. apa yang harus digunakan ya Pak? Justru itu saya juga lagi berpikir bagaimana caranya itu. Gitu. Saya berpikir kan di saya itu ada sapu ya, sapu lidi tuh. Jadi saya itu suka apa namanya menyuruh anak itu ketika pelajaran SPDB ya, SBK kalau dulu ya, itu keterampilannya membuat sapu satu orang itu kan. Tuh, jadi saya mencoba anak itu untuk membawa sapu. Gimana caranya? Membuat sapu gitu kan. Jadi pagi-pagi sebelum bel berbunyi masuk untuk berbunyi, saya itu anak itu suruh menemui saya di ruang guru. Setelah membawa sapu. Gitu kan. Terus sapu itu dipotong tiga bagian ya, sampai berjumlah 30 gitu kan. Jadi kalau nanti saya tanyakan 3 kali 1 kali 3 itu berapa? Berarti 3-nya kan ada 1, sasih potongan itu 3. Nanti dia berkesimpulan, oh ternyata 1 kali 3 itu 3 potong lidi gitu kan. Gitu. Dan seterusnya. Itu kan tadi kan sudah ada 30 potongan tuh gitu. Sehingga nanti sampai akhirnya ketemu di 10 kali 3, 30 gitu. Oke, rencananya seperti itu. menggunakan lidi ya. Lidi ya. Dipotong-potong untuk dipraktekkan langsung. Secara konkretnya ya. Secara konkret. Dia yang memotong, dia yang membawa sapu, terus dia yang menghitung, dia yang menyimpulkan sendiri. Oh bahwa 1 kali 3 ambil 3 potong-potongan yang dari lidi. Oh 1 kali 3 itu ternyata 3. Terus yang selanjutnya 2 kali 3 itu rencana saya. Dan itu baru perencanaan. Belum diaplikasikan. Kira-kira kapan itu Pak? Saya berencana itu nanti minggu depanan lah. Mudah-mudahan minggu depan bisa terlaksana gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Berarti hari Jumatnya saya menyuruh anak untuk bawa sapu lidi. Nanti kan hari Sabtu libur tuh sekolah. Hari Minggu kan libur. Terus 2 hari tuh bisa buat sapu lidi. Cuman oleh saya itu tidak dipatok besaran sapu lidinya. Yang penting kita kan cukup untuk perkalian 10 gitu kan. Yang direncanakan perkalian 3 dulu. Iya, 3 terus. Nanti kalau sudah hafal kita naik ke kalian 4, kalian 5 dan seterusnya. Ya, tindak lanjut. Tindak lanjut iya. Kalau lancar.
mudah-mudahan lancar ya, bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti seterusnya anak bisa hafal perkalian ya. Iya, iya, iya. Ya, Terus mungkin nantinya silakan diaplikasikan rencana Bapak, luar biasa. ya. Ada masalah yang lain lagi? Ya, itu saya baru menemukan itu masalahnya, Pak. Nah, jadi setelah obrol tadi bisa terpikirkan lah solusinya. Terima kasih Pak Miki. Ya, Terima kasih. Ya. Mungkin gitu aja ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu aja. Jadi saya nanti aplikasikanlah minggu depan. Nanti saya evaluasi lagi. Kalau ini toh bagus, berlanjut begitu. Ya, ya. Makasih Pak Miki ya. Siapa? Ya. Tuh. Baiklah, Pak Miki, selamat. Saya sudah melaksanakan coaching. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang berdiskusi lagi. Jadi, apa yang Miki lakukan selama sesi coaching tadi yang menjadi indikator tercapaian pengembangan ini? Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Kita sudah sesuai dengan alur kita, yaitu banyak terus identifikasi, saya lakukan identifikasi, lakukan rencana aksinya dan tanggung jawab. Karena potensi yang diharapkan tadi yaitu keadilan penuh ya Pak. Kita coaching itu mempunyai solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya tadi ya, data bebas dari penilaian dan asumsi, tetap fokus pada area yang diinginkan, dikembangkan berdasarkan hasil cakapan pra supervisi kita. Jadi catatan saya, Miki tadi sudah sesuai dengan alur kita. Ya, tujuannya ada, kasih intinya, terus tanggung jawab ya. Pak Miki kehadiran balik pertanyaan hasil dari mendengarkan. Yang biasa cukup baik sekali. Baiklah, selanjutnya berdasarkan hasil coaching yang barusan kami lakukan ya, kompetensi apa lagi yang ingin kami kembangkan untuk sesi berikut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kedepannya Pak, tentunya pasti yang sesuai dengan kompetensi. Tidaknya saya keadilan penuh, present, sebuah kompetensi mendengarkan aktif, tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu nantinya diharapkan saya bisa melakukan coaching dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab itu nantinya lebih berkembang lagi dan mampu coaching gitu ya baik. Semoga akan baik lagi ya. Baik Oki, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi coaching ini. Semoga catatan dan masukan yang telah diberikan dapat membantu dalam pengembangan
kompetensi Ya, sudah mau jadi supervisor ya, ini jadi bahan refleksi bagi saya ke depannya. amin.